Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Endi. Iya, waalaikumsalam Bu Dea. Nggih Pak Endi, kemarin kan kita sudah janjian nggih Pak Endi nggih kalau hari ini kita ingin bertemu, terus juga Pak Endi juga katanya ingin bercerita. Saya kan nggak tahu Pak Endi mau cerita apa. Iya 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 Apa iya Pak iya. Endi? Iya, begini Bu Dea, memang beberapa hari terakhir ini saya agak sedikit kecewa, saya agak sedikit murung karena ini nilai KKM, eee, anak-anak itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi saya Bu Dea. Jadi anak-anak itu nilainya di bawah KKM semua. Terus, selain itu juga saya melihat ini, motivasi, semangat belajar anak-anak, terus kok berkurang, maksudnya kurang semangat dalam pembelajaran. Sedangkan saya itu sudah mencoba untuk, memaksimalkan potensi saya, kemampuan saya untuk, ini dalam proses pembelajaran di kelas. Tetapi ternyata setelah kemarin rapot, diberikan, setelah rapot itu kita mengetahui nilai yang ada di rapot, saya kecewa sekali Bu Dea, karena nilainya semua di bawah KKM. Dari 25 siswa, itu hanya 5 yang ada di atas KKM, yang 20 itu, di bawah KKM Bu Dea, seperti itu Bu Dea. Oh, iya iya, berarti kalau saya tangkap dari pembicaraan Pak Endi yang disampaikan tadi, Pak Endi ingin memperbaiki KKM dari anak-anaknya Pak Endi. Ngoten nggih Pak Endi nggih? Iya, heeh, iya betul betul Bu Dea. Nggih nggih. Pak Endi, sebelumnya nggih, kita kan sudah bercerita berdua ngeten Pak nggih. Nah, Iya iya tenang iya. Pak Endi, dari pembicaraan kita ini yang saya lakukan dengan panjenengan, ini adalah sebuah rahasia Pak Endi, yang hanya kita berdua yang Iya tahu ditambah dengan Allah, nggih Pak Endi nggih, karena iya, Allah adalah betul Maha betul. mengetahui ya Pak Endi ya. Insyaallah untuk Iya kerahasiaannya akan tetap kita jaga sama-sama, nggih Pak Endi nggih. Pak Endi, iya pertanyaan saya selanjutnya adalah seperti ini Pak Endi. Dari yang sudah jenengan tadi kemukakan tentang, nilai KKM anak-anak yang rendah, nah, apa sih Pak Endi yang sebenarnya Pak Endi inginkan dari percakapan kita hari ini nih Pak? Ya, saya menginginkan ada perubahan yang signifikan lah, Bu Dea. Masa saya sudah berusaha semaksimal mungkin seperti itu, kok hasilnya hanya seperti itu saja gitu, tidak Mhm. sesuai apa yang saya inginkan. Artinya, saya pengenlah ada solusi bagaimana itu, jalan keluar dari saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi hasilnya masih nol besar ini, Bu Dea. Nggih nggih, Pak Endi, berarti kan, Ya, yang ingin Pak Endi, hasilkan dari sini adalah menemukan solusi nggih, Pak Endi, nggih. Pak Endi, iya betul. sebelumnya itu Pak Endi, eee, tolak ukur keberhasilan dari sesi kita hari ini yang Pak Endi inginkan itu apa, Pak? Selain yang tadi itu, Pak? Ya, selain itu tadi mungkin saya pengenlah, motivasi anak-anak dalam pembelajaran itu mungkin meningkat, eee, apalagi ya mungkin ketika pembelajaran itu, eee, istilahnya yang saya sampaikan itu memang benar-benarnya sampai ke anak-anak. Jadi sekarang saya melihat itu mungkin apa yang saya sampaikan itu hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, Bu Dea. Artinya apa yang sudah saya sampaikan, saya sudah capek-capek menyampaikan, tapi ternyata contohnya gini Bu Dea, contohnya, kemarin, saya menyampaikan ini, perkalian ya, menyampaikan garis bilangan. Saya sudah ngajar seperti itu, ternyata ketika pas ujian, saya lihat itu masih sebagian besar masih salah semua, jadi hanya sedikit yang paham. Terus saya berpikir, lah saya kemarin menyampaikan sudah seperti itu, sudah capek-capek menyampaikan, tetapi kok hasilnya masih seperti ini, hasilnya masih sangat nihil sekali, seperti itu, Bu Dea. Nggih nggih, Pak Endi. Jadi kalau saya tangkap hari ini adalah tujuan kita dalam diskusi ini adalah mencari, solusi ya, solusi untuk Iya bagaimana sih meningkatkan motivasi belajar, bagaimana meningkatkan KKM anak-anak, seperti itu nggih, Pak Endi nggih. iya Nah, iya Pak iya. Endi, kalau menurutnya Pak Endi, apa sih yang paling penting dari hidup Pak Endi saat ini? Mungkin tentang anak-anak bisa, mungkin tentang pembelajaran, atau mungkin target, atau apa? Kalau menurut Pak Endi seperti Iya, apa? kalau kalau menurut saya mungkin yang terpenting bagaimanapun, tupoksi kita sebagai guru, ya artinya yang
penting adalah bagaimana keberhasilan kita mengajar, Bunda, ya. Jadi bukan, kita hanya datang pagi, siang pulang, tetapi nggak ada hasilnya. Bagaimanapun, hasil yang sudah didapat oleh anak itu tetap menjadi prioritas bagi saya. Bagaimanapun keberhasilan saya bisa menepuk dada ketika nanti prestasi anak-anak itu juga luar biasa. Artinya apa? Artinya saya jadi seorang guru kalau prestasi anak-anak tidak bisa luar biasa. Jadi kebanggaan tersendiri bagi saya pribadi, Bode, ya, kalau seandainya nanti, prestasi anak-anak itu juga meningkat, naik drastis, seperti itu, Bode, ya. Iya, Pak Endi nggih, ya benar katanya Pak Endi tadi, Pak Endi kan sudah menyebutkan nggih tentang hal-hal yang, apa namanya, menjadi prioritas yang paling penting dalam hidup Pak Endi. Sekarang Pak Endi, apakah, hambatan-hambatan yang Pak Endi rasakan selama ini itu sebenarnya apa saja, Pak? Yang mungkin Pak Endi kan sudah merasa nggih, sudah, apa namanya, melihat anak-anak seperti ini, terus juga prestasinya masih belum meningkat. Nah, kalau yang menurut Pak Endi, hambatannya itu apa saja, Pak? Mungkin hambatannya itu ini mungkin ya, budaya ya, saya mungkin juga mungkin kurang tahu persis ya, tetapi apakah mungkin cara pengajaran saya ya, budaya ya, sementara itu memang saya hanya menggunakan metode ceramah ini. Metode ceramah, menyampaikan mungkin metode yang saya pakai, sarana yang saya pakai itu hanya saya menggunakan dan mungkin paling paling lebih dari itu saya hanya mungkin diskusi dengan anak-anak, seperti itu, Beda ya. Iya, tadi, sudah menyebutkan nggih Pak nggih tentang, hambatan-hambatannya Pak Endi. Pak Endi pasti juga sudah tahu nggih, tentang kenapa sih kok anak-anak seperti ini. Nah, Pak Endi pun sudah merasakan seperti itu. Nah, Pak Endi kan sudah tahu tentang, hambatan-hambatan. Kira-kira, terlintas di pikiran Pak Endi sekarang, solusi yang sudah ada di pikirannya Pak Endi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut itu apa saja, Pak? Mungkin sederhana saja yang sudah terlintas atau mungkin baru saja terlintas dari percakapan kita hari ini tuh, Pak? Iya, mungkin saya melihat seperti ini, Bode, ya, mungkin dengan saya hanya mungkin dengan menggunakan metode ceramah, hanya diskusi, dan mungkin sarana yang saya pakai itu hanya berkisar papan tulis, mungkin gini, Bode, ya, alangkah baiknya di kelas saya itu kan ada slide ya, Bode, ya, tetapi, apakah mungkin ya nanti mungkin, saya menambahkan dengan audio visual gitu ya, mungkin itu akan lebih cenderung menarik, karena mungkin selama saya pembelajaran ya, dalam proses belajar mengajar itu ketika saya hanya menggunakan papan tulis, saya hanya menerangkan dengan metode ceramah, itu anak-anak cenderung rame, Bode, ya. Nah, mungkin apa itu ya, Bode, ya, sebab sementara ini memang biasanya di kelas saya itu, ini, apa, LCD-nya itu hanya dipakai ketika mungkin acara-acara, PHBI gitu, biasanya acara pengajian, acara yang sifatnya besar itu biasanya diletakkan di kelas saya, Bode, ya. Tetapi, dalam proses pembelajaran mungkin sementara ini belum pernah saya pakai, Bode, ya. Apakah mungkin itu bisa jadi solusi ya, Bode, ya? Nah, Pak Endi kan tadi sudah, mengatakan nggih, Pak Endi tadi sudah mengatakan kalau mungkin pembelajaran bisa ya, budaya saya lakukan dengan, menggunakan audio visual, menggunakan visual, terus menggunakan LCD ataupun dengan yang lain. Nah, Pak Endi tadi sudah mengemukakan seperti itu nggih, Pak nggih. Mungkin, dari apa yang ada di pikiran Pak Endi tadi kan berarti Pak Endi sudah menemukan, solusinya nggih, Pak nggih. Nah, Iya, sekarang iya, Pak iya. dari solusi yang sudah Pak Endi sebutkan, yang sudah terlintas di pikiran Pak Endi, kira-kira nggih, Pak nggih, konsekuensi dari setiap solusi tadi itu apa saja, Pak? Iya, otomatis nanti ya jelaslah ketika biasanya kita pakai, eee, LCD itu kan otomatis dengan LCD kita juga harus menggunakan sound system ya, Bode, Nggih. ya. Konsekuensinya pasti nanti akan kalau karena untuk ranah besarnya, kalau biasanya untuk acara-acara yang sifatnya besar seperti PHBI itu kan jelas pakai salon besar. Nah, Nggih. ketika pakai salon besar nanti jelas konsekuensinya akan mengganggu, ini, teman guru dari kelas yang lain. Karena kan otomatis nanti volumenya kan juga keras. Karena, budaya tahu sendirilah karena di sekolahan kita itu kan masih belum kelas berbasis multimedia
multimedia. Jadi, ketika suara sound dari kelas sebelah itu juga akan terdengar di kelas yang lain. Mungkin seperti itu, Bu Dea. Konsekuensi kecil yang memang harus dihadapi seperti itu. Inggih Pak Endi, memang di dalam sebuah sekolah itu memang pasti ya Pak ya, pasti nanti ada hambatan yang kita hadapi atau yang lain-lainnya. Pak Endi tadi sudah menyebutkan tentang solusi, tentang hambatan. Nah, sekarang Pak Endi, pertanyaan saya adalah dari skala Pak, dari skala 1 sampai dengan 10 ini, kira-kira Pak Endi ini berada di skala berapa ya Pak ya untuk usaha mewujudkan untuk mencapai tujuannya Pak Endi ini. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 ini Pak Endi berada di skala berapa, Pak? Iya, mungkin menurut saya di skala 8 ini, Bu Dea. Ya, jadi juga tidak terlalu jauh-jauh ke bawah, walaupun nanti juga saya hanya mungkin saya juga belum bisalah untuk mencapai di titik 10, mungkin nanti bisa naik merangkak satu digit ajalah mungkin ke titik 9 ya. Jadi mungkin skala saya seperti itu, jadi mungkin dengan, saya menggunakan, audio visual, mungkin dengan seperti itu akan menjadi ketertarikan bagi peserta didik untuk, mengikuti pembelajaran saya, mungkin nanti yang ending-nya dengan pembelajaran yang lebih fokus, pembelajaran yang menyenangkan, nanti harapan saya bisa, menghasilkan hasil yang luar biasa, hasil yang sesuai ekspektasi saya, nilai KKM bisa naik. Seperti itu, Bu Dea. Iya, Pak Endi ini luar biasa sekali ya ketika apa namanya menjawab pertanyaan demi pertanyaan dari saya ini Pak ya. Sekarang Pak Endi Iya kan iya. tadi Pak Endi sudah menyebutkan tentang tujuan, tentang cara mengatasi solusi dan hambatannya. Nah, sekarang Pak Endi, apa sih Pak yang menjadi prioritas yang untuk Pak Endi siapkan untuk mencapai tujuan tadi itu Pak? Jadi prioritas Iya. utamanya Pak Endi sekarang itu apa Pak? Nah, prioritas saya karena tadi ketika saya menggunakan sound system yang besar itu kan jelas nanti akan mengganggu teman sebelah. Ya, mungkin prioritas saya untuk mewujudkan tujuan saya yang pembelajaran yang menyenangkan dan itu bisa tercapai menggunakan audio visual mungkin itu akan lebih menyenangkan. Mungkin ini Bu Dea, saya akan secara pribadi akan beli sound system kecil ya yang mungkin nanti frekuensinya, itu jangkauannya itu hanya untuk satu kelas itu saja. Jadi mungkin dengan seperti itu harapan saya, tujuan saya bisa tercapai, di sisi lain juga tidak mengganggu teman yang lain, tidak mengganggu ke kelas yang lain. Dengan seperti itu juga ya, dengan, tujuan seperti itu mungkin, dari yang tadi, anak-anak yang 20 itu di bawah KKM, yang 5 di atas KKM, mungkin saya bisa membalik, keadaan itu menjadi 5 di bawah KKM dan 20 di atas KKM. Jadi seperti itu, Bu Dea. Nggih nggih nggih, Pak Endi, berarti yang disebutkan Pak Endi ini apakah memang sudah masuk di prioritas dan strategi kah, Pak Endi? Iya, saya kira sudah masuk ke strategi salah satu strategi yang, saya lakukan untuk prioritas yang saya harapkan, ya karena bagaimanapun, untuk prioritas yang saya lakukan itu kalau otomatis nanti saya menghubungkan dengan pihak sekolah dan sebagainya, itu nanti juga akan kesulitan dan prioritas itu nanti nggak akan cepat tercapai. Tapi ketika nanti prioritas itu istilahnya saya patenkan sendiri, insya Allah nanti prioritas itu akan segera tercapai. Artinya apa yang saya inginkan, ekspektasi yang saya harapkan akan bisa segera tercapai. Seperti itu, Bu Dea. Nggih, semoga saja nggih Pak nggih dengan apa Iya yang sudah Pak Endi lakukan nanti bisa menjadi, solusi untuk Pak Endi. Nah, Pak Endi, kan Pak Endi tadi, apa namanya, sudah menyebutkan tentang, eee, strategi, hambatan. Nah, sekarang Pak Endi nggih, ukuran sukses yang seperti apa Pak, yang dari rancangan aksi yang sudah Pak Endi buat tadi, yang sudah menjadi, rencana untuk memperbaiki itu kan kita pasti punya Pak ya, ukuran iya suksesnya ya Pak ya. Kalau menurut Pak Endi, ukuran suksesnya itu seperti apa Pak? iya, ukuran sukses pasti saya ingin semua murid saya bernilai 100. Itu ukuran sukses saya.
Jadi ketika semua apa yang saya sampaikan bisa ditangkap 100% itu ukuran ukuran maksimal saya seperti itu. Tetapi bagaimanapun namanya anak itu punya kualitas, punya kemampuan yang berbeda. Artinya apa yang saya harapkan itu juga tentunya tidak, masuk semua ya, tidak masuk semua. Tetapi bagaimanapun walaupun tidak masuk semua, tetapi mungkin sudah 80 atau 90% itu sudah tercapai ya. Itu ukuran keberhasilan saya. Kalau ukuran maksimal keberhasilan saya, ya harus 100%. Walaupun itu mungkin juga suatu hal yang mustahil, tapi saya akan mencoba untuk mendapatkan di titik itu. Ya, tetapi mungkin sejelek-jeleknya, mungkin yang seperti saya sampaikan tadi, Bu Dea, Hmm. jadi mungkin sejelek-jeleknya, kebalik atau kebalikan keadaan dari yang mungkin semula, yaitu dari yang, tadi yang 5 di atas 5 siswa yang nilainya di atas KKM dan 20 siswa di bawah nilai KKM akan minimal kebaliklah. Jadi yang 20 siswa ada di atas nilai KKM dan 5 siswa ada di bawah KKM. Kalau bisa mungkin 25 siswa bisa di atas KKM semua itu akan lebih baik. Mungkin itu, harapan dari tingkat keberhasilan yang saya inginkan. Seperti itu, Bu Dea. Nggih, nggih Pak Endi, memang setiap orang pastinya sudah mempunyai yang namanya harapannya sendiri-sendiri. Nah, Pak Endi, tadi kan sudah punya yang namanya ukuran sukses nggih Pak. Terus Iya. bagaimana sih Pak antisipasi dari Pak Endi ini dalam mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi tadi Pak, dalam mewujudkan si rencana aksinya Pak Endi tadi? Hambatan-hambatannya untuk melaksanakan hal itu saya kira juga ini harus saya punya komitmen diri, bagaimana, eee, ini tidak hanya di titik ini selesai, artinya sampai nanti dan berikutnya itu harus tetap terlaksana dengan baik, supaya apa, supaya apa yang menjadi keinginan dan harapan saya itu bisa tercapai. Sebab tanpa komitmen pribadi dari saya ya, itu tentunya tidak akan berlanjut dan berlangsung dengan baik. Karena bagaimanapun, komitmen dari diri saya pribadi harus harus tetap ada. Selain mungkin memang saya juga perlu motivasi lah dari teman-teman yang lain, tetapi secara tidak langsung komitmen dari diri saya pribadi harus tetap jadi number one. Seperti itu, Bu Dea. Iya Pak Endi, aduh Pak Endi subhanallah. Pak Endi, ini kan kita dari tadi, nggih, dari awal sampai akhir ini kan kita Iya iya. sudah berbicara tentang masalahnya, sampai ketemu hambatannya, sampai ketemu strategi dan cara mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Nah Pak Endi, kesimpulan apa sih Pak Endi yang Pak Endi dapat dari sesi coaching hari ini dengan saya ini Pak Endi? Iya, kesimpulan yang saya dapat ya, alhamdulillah Bu Dea dengan pertemuan dengan Bu Dea hari ini, ya walaupun mungkin, masih butuh banyak waktu ini Bu Dea ya untuk saya pengen curhat ini, tetapi, sedikit pertemuan ini bisa menjadikan pencerahan, jadi lentera, di tengah kegelapan seperti itu, Bu Dea. Karena kemarin kemarin atau dari beberapa hari terakhir itu terus terang, Bu Dea, saya itu bingung, bagaimana ini, saya kok nilainya selalu seperti ini, saya sudah usaha semaksimal mungkin, potensi yang sudah ada diri saya sudah, saya keluarkan semua, terus apa, anak-anak kok masih hasilnya seperti itu. Ya, terus terang Bu Dea, kemarin memang istilahnya jadi masalah bagi saya itu. Saya bingung dan, dalam proses pembelajaran-pembelajaran berikutnya, saya akhirnya ini terbawa Bu Dea, terbawa tidak bisa maksimal dalam pembelajaran. Ya bahkan masalah itu tidak hanya di sekolah, sampai terbawa ke rumah juga Bu Dea. Nah, akhirnya hanya dengan masalah itu, saya berpikir beberapa hari saya memang cenderung murung, tapi alhamdulillah setelah hari ini bisa bertemu dengan Bu Dea, ada pencerahan ya, ada pencerahan, ada setitik cahaya yang mungkin bisa menyinari masalah-masalah yang, saya hadapi. Ya semoga ke depannya dengan ketemu Bu Dea hari ini, bisa menjadi, apa ya, penerang, bisa menjadi pencerahan tersendiri tentunya untuk masalah-masalah yang saya hadapi Bu Dea, seperti itu. Nggih, Pak Endi, ya semoga saja nggih Pak nggih. Pak Endi, menurut Pak Endi siapa saja yang dapat membantu Pak Endi ini untuk menjalankan komitmen-komitmen yang sudah Pak Endi kemukakan tadi, Pak?
Iya, ini Bode ya, mungkin kalau untuk menjalankan ini karena ini nanti saya pengennya kan audio visual, jadi mungkin nanti yang bisa membantu saya ini Pak Paijo mungkin ini, Bode ya. Dia kan ini ya, bagian IT di lab yang belakang itu loh Bode ya. Nah, dia Wih, kayaknya juga orangnya juga enakan itu untuk membantu saya, jadi nanti biar, sekalian ini Bode ya, besok ini saya ajak ke toko elektronik dekatnya, ini Pemandian Tengkaling itu kan di sebelumnya itu ada toko elektronik ya, Bode, ya. Ya nanti biar tahu juga, botnya itu biar tidak terlalu besar tetapi kualitasnya bagus. Nanti sekalian saya ikut, ini membantu memasang-masang, ini instalasinya supaya nanti juga, tidak mengganggu kelas yang lain gitu. Jadi mungkin beliau ini yang sekiranya saya kira cocok karena dia juga sangat paham sekali nih Pak Paijo ini tentang, tentang instalasi, LCD dan lain sebagainya. Sebab ini saya juga khawatir jangan-jangan LCD ini, sudah lama tidak dipakai ini masih bisa dimanfaatkan atau tidak gitu. Karena nanti iya. itu ranahnya Pak Paijo ini nanti yang, bisa ikut membenahi ini. Seperti itu Bode ya? Nggih, Pak Endi, semoga Pak Ijo nanti memang, menjadi rekan yang bisa Pak Iya Endi harapkan, nggih. Pak Endi, iya eee, kapan sih Pak, waktu kita untuk mengadakan tindak lanjut dari sesi kita ini? Mungkin Pak Endi kan ingin ya mungkin tindak lanjut atau seperti apa, ngoten. Mungkin, menurut Pak Endi seperti apa Pak, tindak lanjut yang mungkin akan kita lakukan mungkin atau mungkin Pak Endi sendiri mau melakukannya, atau mungkin dengan saya atau mungkin dengan rekan-rekan yang lain kira-kira bagaimana, Pak? iya, mungkin gini Bode ya, secepatnya mungkin, mulai hari ini saya akan atau besok lah mungkin karena sekarang anak-anak juga sudah pulang, Pak Paijo juga kayaknya tadi tak lihat sudah, keluar juga. Ya mungkin saya hubungi setelah ini, saya akan mengaplikasikan apa yang saya inginkan itu, terus nanti ketika mungkin sudah berjalan 2 atau 3 hari berikutnya Bode ya, saya mungkin akan menemui Bode lagi, akan minimal melihat hasil atau menyampaikan hasil dari tindak lanjut yang saya lakukan, oh ternyata sudah ada peningkatan yang signifikan Bode ya. Nah, seperti itu nanti akan saya sampaikan, mungkin dengan seperti itu juga, istilahnya mungkin saya sudah tidak murung lagi nanti ketika 3 atau 4 hari ke depan ketika ketemu dengan Bode. Seperti itu Bode, saya tetap tindak lanjutnya nanti saya akan tetap berkomunikasi lagi, konfirmasi ulang lagi kepada Budya. Seperti itu, Budya. Nggih, Pak Endi, nggih. Harapan kita berdua nggih, Pak, nggih, semoga dari yang coaching hari ini, Pak Endi bisa lebih tercerahkan, Pak Endi bisa menghadapi masalah-masalah Pak Endi dengan solusi-solusi yang sudah dikemukakan oleh Pak Endi, nggih. Pak Endi, nggih, semoga nanti di Iya. lain kesempatan kita akan bertemu kembali dengan keadaan yang baik. Pak Endi, saya minta 2 kalimat atau 1 kalimat untuk coaching hari ini, Pak Endi. Iya, satu kalimat saja ya, luar biasa. Mungkin Ya. seperti itu, Budya. Nggih, terima kasih Pak Endi. Semoga bermanfaat untuk coaching kita hari ini nggih Pak Endi. Dari apa yang saya sampaikan mungkin ada salah kata atau mungkin tidak berkenan di hati Pak Endi, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima Iya kasih Pak Endi. iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Pak Ya, Endi, monggo Pak Endi langsung kita refleksi. iya, baik, Budya, saya kira, Budya sebagai coach sudah sangat luar biasa, eee dari pendengar yang baik, ya dari memberikan pertanyaan yang berbobot, jadi hadir sepenuhnya, jadi present itu sudah Bodea jalani. Artinya dari pendengar yang baik, Bodea juga sudah mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah dari coach, ya sudah Bodea lakukan dan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, yang berbobot, yang, menggiring coach untuk, bisa menemukan solusi sendiri ya dari apa yang sudah dialami oleh coach. Artinya, pertanyaan-pertanyaan yang menggiring, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu sudah Bodea lakukan. Seperti itu Bodea.
Nggih, terima kasih Pak Endi atas refleksi untuk saya. Semoga dengan apa yang disampaikan Pak Endi, juga pengalaman kita menjadi coaching ini bermanfaat untuk kita nantinya untuk bisa benar-benar mempraktekkan bagaimana sih coaching yang sebenarnya itu Pak Endi, nggih? Iya, ya, Nggih. mudah-mudahan ke depannya Budaya bisa lebih baik lagi tentunya dalam Mhm. coaching, tentunya hal-hal yang mungkin yang sekiranya kurang pas dan lain sebagainya nanti mungkin bisa dikembangkan di lain waktu di ranah yang berbeda, tentunya dengan kemampuan yang luar biasa dan lebih baik lagi. Amin. Nggih Pak Endi, terima kasih. Saya hentikan Oke, gini. sudah.